Selamat sore semuanya. Sore Pak. Sore. Oke, suara saya jelas ya? Aman sih. Oke, boleh open kamera dulu sebelumnya. Oke, sore Hubert, Vivi, Leonaldi, Willy Darmawan, Eliezer, Lison, Sore Pak. William. Ini ada yang kena COVID lagi nih, Hubert. Tidak online lagi. Kayaknya nggak ada sih, Sir. Lagi ada kebijakan apa? Saya diminta untuk online. Tadi sih saya pas pulang dari kampus katanya ada maintenance Pak. Oh, ada maintenance gedung, Ya. jadi libur, jadi di online kan ya. Oke, baik. Teman-teman semua yang hadir pada sore hari ini pembahasan kita yaitu tentang dynamic routing. Sudah lihat materinya belum? Sudah lihat materinya tentang dynamic routing? Sudah sekilas. Halo? Sekilas. Apa yang kebayang tentang dynamic routing? Berbedaan dengan statik kira-kira apa ya? Ada yang bisa coba bantu? Tentang dynamic routing? Dia Dari baca forum yang netis mungkin tadi otomatis, Sir. cara konsepnya kira-kira seperti apa tuh dynamic routing tuh? Kalau ngelihat perbedaan, ada berapa tadi itu yang saya coba sampaikan dynamic routing perbedaan-perbedaannya tuh. Perintah-perintahnya sendiri mungkin agak sedikit berbeda. Kalau kita lihat antara dynamic kemudian dengan yang lainnya ya, agak sedikit berbeda. Oke. Nah, hari ini hal-hal yang tadi saya minta, misalkan konfigurasi dari masing-masing perintah yang ada di situ seperti apa gitu ya. Perbedaannya kan yang jelas hampir sama kalau buat IP-nya, tapi paling judul di atasnya aja yang agak berbeda ya. Misalnya kalau di atas ada OSPF, ya di situ ada misalkan OSPF ID-nya berapa gitu ya, OSPF 10 ya, itu perintah-perintahnya, CLI-nya. Kemudian kalau dia BGP ataupun menggunakan RIP, perintahnya seperti apa. Kalau suara saya mungkin kurang begitu terdengar, mohon dikonfirmasi. Hari ini saya mau sharing dulu berkaitan dengan materi lanjutan yang kemarin. Jadi untuk materi, sebenarnya ini masih melanjutkan yang kemarin ya, yaitu tentang konfigurasi dinamis. Itu ada yang routing dinamis,
Yang kemarin materi ke-8 itu kan kita baru ngebahas di static sama default ya. Nah, lanjutannya ini adalah di routing dinamis. Jadi di routing dinamis atau routing dynamic ini kita harus lihat dulu bahwasanya routing protokol adalah berbeda dengan route protokol. Ada routing dan ada routed. Routing protokol ini adalah komunikasi antara router-router ya. Jadi secara prinsip router-router itu berkomunikasi. Nah, di mana routing protokol ini mengizinkan router-router untuk sharing informasi tentang jaringan dan koneksi antar router yang ada. Router ini menggunakan informasi untuk membangun dan memperbaiki table routingnya. Jadi kalau kita lihat gambar di bawah ini, ada routing protokol itu digunakan untuk memperbaiki table yang dia miliki untuk bisa saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan route protokol digunakan antara satu router dengan router yang lain bagaimana meneruskan traffic untuk bisa sampai dari satu host ke host yang lain, yaitu menggunakan IP dan IPX, itu namanya route protokol. Sedangkan router protokol digunakan untuk bagaimana maintain table routing, karena ketika perubahan terhadap topologi dari sebuah router tersebut, maka setiap router itu akan menginformasikannya antara satu router dengan router yang lain. Contoh routing protokol di sini ada RIP atau RIP. Ada routing information protocol, ada IGRP, interior gateway routing protocol, ada EIGRP, enhanced interior gateway routing protocol, ada OSPF, open source, path first. Nah, route protokol ini digunakan untuk traffic user langsung, di mana route protokol ini menyediakan informasi yang cukup dalam layer pengalamatan jaringan untuk melewatkan paket yang akan diteruskan dari satu host ke host yang lain berdasarkan alamatnya. Contoh pada route protokol itu ada IP atau Internet Protocol, ada IPX, Internet Network Packet Exchange. Selain itu, kita coba lihat di sini ada yang namanya AS atau Autonomous System. AS ini adalah kumpulan dari jaringan-jaringan yang ada dalam satu administrasi yang mempunyai strategi routing bersama, di mana AS mungkin dijalankan oleh satu atau lebih operator ketika AS digunakan pada routing ke dunia luar. Ya. Ada namanya ARIN atau American Registry of Internet Number. Ini adalah suatu service provider atau seorang administrator yang memberikan nomor identitas ke AS sebesar 16 bit. Ya. Routing protokol seperti Cisco IGRP ini membutuhkan nomor AS atau AS number yang sifatnya unik gitu ya. Kita bisa lihat di sini Autonomous System, tujuan routing protokol dan Autonomous System ini untuk membangun dan memperbaiki table routing, di mana table ini berisi jaringan dan interface yang berhubungan dengan jaringan tersebut. Nah, router menggunakan protokol routing ini untuk mengatur informasi yang diterima dari router-router lain dan interface-nya masing-masing, sebagaimana yang terjadi di konfigurasi routing secara manual. Nah, routing protokol ini mempelajari semua router yang ada. Dia menempatkan rute yang terbaik ke table routing, menghapus rute ketika rute tersebut sudah tidak valid lagi. Nah, router ini menggunakan informasi dalam table routing untuk melewatkan paket-paket route protokol. Nah, algoritma pada routing ini disebut adalah dasar dari routing dinamis. Kapanpun topologi jaringan berubah karena perkembangan jaringan, maka konfigurasi ulang atau terdapat masalah di jaringan, maka router akan mengetahui perubahan tersebut, di mana dasar pengetahuan ini dibutuhkan secara akurat untuk melihat topologi yang baru. Nah, pada saat semua router dalam jaringan pengetahuannya sudah sama semua,
berarti dapat dikatakan internetwork dalam keadaan convergent, yaitu bisa jadi dan convergent ini diharapkan dapat menekan waktu pada saat router meneruskan untuk mengambil keputusan routing yang tidak benar. Nah, AS sendiri atau autonomous system ini membagi internet global menjadi kecil-kecil, menjadi banyak jaringan-jaringan yang dapat diatur. Tiap-tiap autonomous system ini mempunyai setting dan aturan sendiri-sendiri dan nomor AS yang akan membedakannya dari AS yang lain. Ini gambaran prinsip kerja sebuah autonomous system. Ada routing protokol, membentuk sebuah routing table, di mana information pada setiap router itu bisa saling menginformasikan ke sebelahnya atau ke tetangganya. Nah, dalam klasifikasi routing protokol, ini digunakan algoritma, ya. Di mana algoritma ini diklasifikasikan menjadi satu dari dua kategori, ada distance vector dan ada link state. Nah, ini gambaran routing distance vector untuk menentukan arah atau vektor dan jarak ke link-link lain dalam suatu internet network. Sedangkan link state bertujuan untuk menciptakan kembali topologi yang benar dari suatu internet network. Nah, ini distance vector secara gambarannya, sedangkan ini adalah link state, ya. Ini gambaran routing. Klasifikasi routing protokol. Nah, apa yang kita ketahui tentang distance vector ini? Distance vector ini secara periodik menyalin tabel routing dari router ke router. Perubahan tabel routing ini diupdate antar router yang saling berhubungan pada saat terjadi perubahan topologi. Ya. Jadi algoritma distance vector juga disebut algoritma Bellman-Ford, ya. Jadi setiap router menerima tabel routing dari router tetangga yang terhubung langsung, sehingga pada gambar di bawah ini digambarkan konsep kerja dari distance vector. Nah, tadi sebenarnya pertanyaan saya itu ada beberapa hal yang dengan model seperti ini Anda harusnya bisa memberi penjelasan, ya. Gimana sih cara kerja routing, gimana sih cara penulisannya, tapi penggambaran ini sepertinya belum muncul, ya. Ini konsep distance vector. Kemudian di mana router B menerima informasi dari router A, router B menambahkan nomor distance vector seperti jumlah hop, jumlah ini menambahkan distance vector, router B melewatkan tabel routing, baru ke router-router tetangganya yang lain, yaitu ada router C. Proses ini akan terus berlangsung untuk semua router. Nah, setiap router yang menggunakan distance vector pertama kali mengidentifikasi router-router tetangganya, ya. Interface yang terhubung langsung ke router tetangganya mempunyai distance 0, ya. Nah, ini kalau kita lihat gambarannya, ini routing table-nya, misalkan dari 0 ke W, ke X ke 0, Y ke 1, Z ke 2, nah jaringan distance vector discovery. Proses to update this routing table itu gambaran modelnya. Nah, komponen-komponen terhadap routing metric ada internet network delay, ada bandwidth, ada reliability, dan ada load-nya. Jadi, analogi distance vector dapat digambarkan dengan jalan tol, di mana tanda yang menunjukkan titik menuju ke tujuan dan menunjukkan jarak ke tujuan. Dengan adanya tanda-tanda seperti itu, pengendara dengan mudah mengetahui perkiraan jarak yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini jarak terpendek adalah rute yang terbaik. Kemudian ada algoritma link state, dikenal juga dengan algoritma Dijkstra atau algoritma sort path first. Ini memperbaiki informasi database dari informasi topologi. Algoritma distance vector memiliki informasi yang tidak spesifik tentang distance network dan tidak mengetahui jarak routernya. Fitur-fitur yang dimiliki oleh routing link state, misalnya di sini ada link state advertisement, paket kecil dari informasi routing yang dikirim antar router. Oke, ini gambarannya, ini semua teori yang ada di dalam dynamic routing, ya. Mulai dari algoritma routing link state, ya, atau LSA, kemudian proses jalannya, proses konfigurasinya,
proses cara komunikasinya. Nah, ini yang harusnya yang perlu juga Anda pahami. Ada beberapa titik berat yang berhubungan dengan protocoling state. Pertama adalah prosesor overheat, kebutuhan memori sama konsumsi bandwidth. Jadi memang kalau kita lihat sebuah routing atau sebuah perangkat router itu sendiri, ketika kemampuan dalam mengelola informasi dan meneruskan paket dari satu router ke router yang lain, maka kebutuhan pada perangkat ini juga harus disesuaikan dengan beban yang dimiliki oleh jaringan tersebut. Kalau kebutuhannya cukup tinggi, maka mau tidak mau kemampuan dari router yang dimiliki juga harus maksimal karena berkaitan dengan kemampuan proses dari informasi yang dia diterima, kemudian kemampuan memori ketika meload dan mengirimkan informasi, berikut juga bandwidth-nya ya. Itu yang harus menjadi titik berat ketika bicara tentang protokol link state. Ya, jadi penentuan jalur, router menggunakan dua fungsi dasar, ada fungsi penentuan jalur dan ada fungsi switching. Nah, ini teori di dalam melakukan konsep secara sistem kerja di link state, algoritma link state. Jadi dasar algoritma routing yang lain adalah algoritma link state, di mana algoritma link state juga bisa disebut algoritma Dijkstra atau algoritma short path first. Nah, ini konfigurasi routing secara global. Kita bisa lihat ada global configuration. Nah, ini misalnya network. Dia bisa mengenalkan network 172.16.00. Sedangkan RIP ya, itu jalur RIP. Kalau IGRP atau IGRP network 160.89.00. Kemudian network 172.30.00. Nah, interface configuration verify address subnet mask. Jadi perintah router memulai proses routing, di mana perintah network yang mengenablekan proses routing ke interface yang mengirim dan menerima update informasi routing. Nah, itu contoh komennya router protokol. Komennya misalnya define routing protocol, network number. Maka di situ contohnya adalah seperti di bawah ini. Komennya protokolnya IGRP, GRP, OSPF, dan RIP. Perintah routernya di situ misalkan router RIP network 172.16.00. Untuk RIP dan IGRP jumlah jaringan didasarkan pada kelas dari alamat jaringan, bukan alamat subnet atau alamat host. Nah, ini pada layer TCP/IP, ada RIP, ada IGRP, ada OSPF, ada IGRP, dan ada BGP. Ya. Routing protokol distance vector, metrik berdasarkan jumlah lompatan. Jika hop count lebih dari 15, paket akan dibuang. Update routing dilakukan secara broadcast setiap 30 detik ya. SPF menggunakan protokol routing link state dengan karakteristik protokol routing link state di situ. IGRP menggunakan protokol routing enhanced distance vector dengan karakteristiknya menggunakan protokol routing enhanced distance vector. Sedangkan BGP menggunakan routing protokol distance vector digunakan antar ISP dengan ISP dan klien-kliennya. Ini gambarannya. Ada IGP dan IGP, ini perbedaannya. Ya. Inilah gambaran terhadap sebuah dynamic routing pada routing protokol. Ya. Jadi di dalam routing ini proses bagaimana router melewatkan paket ke jaringan yang dituju. Routing protokol adalah komunikasi yang digunakan antar router. Routing protokol mengizinkan satu router untuk sharing informasi dengan router-router lain berdasarkan jaringan yang ketahui. Algoritma routing dapat diklasifikasikan sebagai satu dari dua kategori distance vector atau link state. Autonomous system adalah kumpulan dari jaringan-jaringan dalam satu pengawasan administrasi. Oke, saya mau coba minta masing-masing untuk membuat jaringan yang ada seperti ini. Yang udah coba membuat jaringan RIP seperti ini? Udah ada yang buat belum? Yang RIP? Halo, boleh direspon? William belum. Oke, kita coba satu ya. Kita coba satu jaringan ini.
Boleh yang di rumah juga praktek membuat jaringan yang ada seperti ini. Ya. Oke, sesuai modul atau sesuai praktikum yang ada, kita coba buat ya. Pertama, routernya adalah router 1841. Kemudian yang kedua juga sama, routernya 1841. Kemudian di sini ada switch juga. Ada switch 2950. 2950. Kemudian ada PC. Ada PC 2. Oke. Jadi di jaringan ini kita coba buat antara satu interface dengan interface yang lainnya kita harus kenal. Kemudian dari router ke fase Ethernet 01. Nah, berikutnya ke fase Ethernet 02 ke PC. Terus dari sini fase Ethernet 03 juga ke PC. Oke, di modul yang ada, saya mau coba memberikan gambaran saudara baseline-nya tidak menggunakan config, tapi menggunakan command line. Oke, yang pertama adalah dari soal ataupun materi praktikum yang ada, IP-nya kita tentukan dulu di sini jalurnya //adalah 10.0.0.8 jalurnya sih. Kemudian yang di bawahnya ini adalah 192.168.1.0/24. Jadi ini jalur networknya dulu yang dikenalin ya. Berikut yang di bawah juga 172.16.0.0/16. Oke, jadi kalau kita lihat jaringan yang ada di sini sudah mewakili ini kelas A, ini kelas B, dan ini kelas C. Oke, kita coba kasih dulu jaringan yang ada di dalam command line-nya dulu. Jadi saya lewat command line. Nanti setelah ini saya minta dari beberapa saudara untuk bisa melihatkan yang sudah kita konfigurasi. Sudah buat topologinya belum? Yuk, sebelum saya lanjutkan. Gimana topologinya sudah dibuat? Mau direspon? Sudah, Sir. Oke, sudah dibuat. Yang lain? Gimana yang lain? Ada kendala buat topologi? Atau kecepatan, Sir? Gitu loh. Gimana? Aman nggak? Aman, Pak. Oke, kalau aman kita lanjut ya. Berarti kita coba menggunakan command line dulu lah. Ini command line. Kita lihat enable config terminal. Kita masukkan interface-nya dulu. FA00. Saya ke 00 dulu. IP address-nya adalah 10.0.0.1, netmask-nya 255.0.0. Gitu ya. Shutdown. Nah, terus kita exit interface.
FA01. IP address-nya 192.168.1.1. Netmasnya 255.255.255.0. No shutdown. Nah, ini konfigurasi yang ada di router 1 atau router 0. Ya. Jadi command line-nya seperti ini. Pas saya nggak mau pakai command line, maunya pakai config aja, bolehlah. Tapi command line ini supaya Anda menghafal perintahnya ya. Oke, sudah? Ada respon? Sudahkah? Bentar, Sir. Masih ngetik, Sir. Hah? Masih ngetik. Oke, sip. Nggak apa-apa. Silakan. Karena ini command line ya, tidak menggunakan basis config. Yang lain gimana yang lain? Silakan. Kalau ini sudah, kita bisa masuk ke router 2. Di router 2, ini bisa dijejer nggak sih? Router 2. Apa nggak mau ya? Router 2 perintahnya sama, enable config terminal interface FA00 IP address 10.0.0.2 netmasnya 255.0.0.0. Oh, usaha baru hijau dia. Exit interface FA01 IP address 172.0.0.1 netmas 255.255.0.0. Oh, shutdown. Oh, hijau tuh. Nah, tinggal kita lihat di sini. IP-nya kliennya berapa? 192.168.1.2, netmasnya 2550, gateway-nya 192.168.1.1. Nah, begitupun yang ini. 192.168 titik berapa? 1.3 192.168.1.1. Oke. Nah, ini kalau kita ping coba dari bawah. Command prompt IP config 12 gateway 11 ping 192.168.1.2 1.3 sebelahnya replay kah? Gateway 1.1 replay ke ping 10.10.0.0.1. Nah, ke 10.0.0.1 juga replay. Tapi kalau dia ke 10.0.2 bisa nggak? Sebelahnya, router sebelah. Nah, ternyata hasilnya adalah RTO. Belum bisa diteruskan. Masih nyangkut. Belum bisa dia meneruskan ke IP sebelahnya. Nah, kita config dulu yang di sini. Di sini, oh di sini tadi udah di-config ya. Berarti tinggal kliennya. Kliennya kita tentukan di sini IP configuration-nya 172.16.0.2.
netmasknya 172.16.0.1 gateway-nya. Oke, kemudian yang di sini 172.16.0.3. Gateway-nya 172.16.0.1. Ya. Kita coba ping dari sini sekarang. Command prompt ipconfig ping 172.16.0.3 replay ke 0.1 replay ke ping 10.10.0.0.2. Nah, kedua pun ke 10.002 dia udah nyambung. Tapi kalau dia ping ke 10.1 nggak mau dia, RTO dia pasti. Nah, terus gimana nih cara nyambunginnya nih? Ada yang tahu nggak? Kalau pakai RIP yang tadi, boleh dibantu? Ada yang bisa sharing ke saya? Gimana cara membuat konfigurasi RIP-nya? Halo? Ketik router RIP sir Halo? di command line. Oke, router RIP. Terus? Version 2. Kita pakai yang versi 2. Versi 2. Oke. Ya. Ini. Terus apa lagi? IP Network? address dari jaringan EVA00 ya. Oke, Ya, berapa networknya berarti yang networknya? 10.00. 10.00. 10.00. Apa lagi? Network? Subnetnya perlu kayaknya. Perlu. Tanpa subnet, tanpa menolak subnet. 192, Oh, 168.1.0. Nah, selesai. Itu aja. Tes ntar ya. Sekarang yang router 1. 1 exit. Router RIP. Mission 2. Apa? Network. 10.0.0.0. Satu lagi network 172.16.0.0. Oke, sekarang kita tes nih. Tadi dari 10.001.02 kan masih RTO. Nah, sekarang kira-kira 02 udah replay atau RTO? Replay atau RTO? Nggak ada yang jawab nih. Ayo jawab ayo, siapa nih? Nanti setelah ini saya harusnya minta reply. replay ya. Replay apa RTO? Reply ternyata. Jadi ketika dikasih perintah network itu pakai RIP langsung jalan. 10.02 replay ke 172.16.01 replay ke 02 ke bawah replay 03 replay. Jadi dari PC ini sudah bisa terhubung semua. Nah, itu pakai apa tadi? Pakai RIP. Nah, kita tes dari yang tadi PC2. PC2 kan tadi masih RTO ya ke 10.01 ya. Sekarang udah replay dia. Udah replay terus ke berapa? 192.168.0.1.0
0. Routernya begini. Router 2 tadi udah dikenalin belum? Udah nggak ya? Pingingnya kok replay 10. Oh, bukan 1011. Nah, gini tuh. 11 itu mah jalur networknya ya. 12 waveformnya. 13 ayo replay. Oke. Ada yang mau coba sharing? Saya mau lihat coba kira-kira. Coba Angelina Abigail. Saya mau lihat coba Angel, share screen punya kamu dong. Angel. Mana Angel? Oke, bentar. Udah reply belum Angel? Udah. Oke. Ngetrace-nya pakai ping atau pakai surat? Pakai ping. Oke, ping. Boleh dites? Oke ya. Jadi itu dasar dirip seperti itu Angel ya. Yang lain boleh ada kendala? Boleh yang mungkin tidak bisa, kita bisa cari solusinya. Ada? Tes? Aman? Amankah? Rip aman ya Rip? Oke, Vivi aman. Oke. Baik, kalau RIP-nya sudah, karena RIP itu sederhana banget, perintahnya hanya itu saja. Dia mengenalkan jalur networknya, kemudian berapa yang ada di dalam config-nya. Nah, sekarang saya ingin coba kita mencoba yang ini apa? Konfigurasi yang ini. Ini apa namanya? OSPF. Jadi yang ini konfigurasi praktikum jaringan menggunakan OSPF. Pertanyaannya, ada berapa jalur network-kah di dalam konfigurasi topologi ini? Ada yang bisa nyebutkan? Ada berapa jumlah network? Kalau yang tadi ada berapa? Ada 3 ya. 10, 0, 0, 0, 172, 16, 0, 0, 192, 168, 10, itu 3 network. Kalau di sini kira-kira jalur networknya ada berapa? Ada yang bisa nyebutkan OSPF seperti ini? Boleh dibantu? Direspon, ada berapa network-kah dalam jalur yang ada di sini? 10 masih Sir. Oke, ada 10. Bisa dilihat dari 10, 0, 10, 10, 1. Kemudian ada 20, 10, 10, 1. 30, 10, 10, 1. 40, 10, 10, 1. 50, 10, 10, 1.
60, 10, 10, 2. Nah, itu aja udah 6, ya. Kemudian ada 192, 168, 11, 21, 31, 41. Maka di situ kalau kita bagi jalur networknya, ada 10, ada 20, 30, 40, kemudian 10, 10, 10, 0, 20, 10, 10, 0, 30, 10, 10, 0, 40, 10, 10, 0, 50. Jadi totalnya ada 10 network. Di OSPF ini sebenarnya sudah ada topologinya. Kalau di RIP tadi saya nggak kasih jawaban. Kalau di sini Anda tinggal meneruskan konfigurasinya, bentuknya seperti ini. Ada OSPF 1, ada networknya. Jadi konfigurasi routernya diberikan di situ aja. Router 1, ada konfigurasi router 2, konfigurasi router 3, ya. Jadi ada router 0, 1, 2, dan 3. Jadi totalnya ada berapa router di sini? Ada berapa router? Routernya ada berapa totalnya? 4. Halo. Routernya ada 4. Routernya ada 4. Satu router ada berapa interface? Satu router ada berapa interface kalau ngeliat di situ? 4. Ya 4. 4. Satu router rata-rata 4 interface. Ada 3 jaringan serial dan ada jaringan fast Ethernet. Coba kita bikin, ya. Kita bikin jaringannya. Ada routernya itu menggunakan router 2621. Manakah 2621 di sini? 2621 XM. Nah, ini. Jadi ini routernya. Ada 4 router di sini. Oke. Kemudian ada kliennya satu-satu di sini. Oke. Kalau kita lihat interface-nya router, di sini masih kosong. Anda harus memasukkan secara device atau secara port atau secara interface menggunakan WIC2T. WIC2T itu seperti ini. Anda bisa pasang aja di sini. Jadi totalnya di sini kalau kita lihat bisa ada 4, ya. Serial 00, serial 01, serial 02, dan serial 03. Semuanya gitu ya. Jadi Anda tinggal pasangkan saja yang ada di sini config-nya. Device must be power on. Jadi kita harus pasangkan di sini. Oke, kita on-kan. Sama yang di sini juga. Config WIC2T. Oke, sudah terpasang semuanya. Berarti kita tinggal tarik-tarik aja nih kabelnya serial. Dari sini kira-kira serial 00 ya. 00 ke 00 lah. Paling gampang. Terus 01 ke 01.
00 ke ya ketuker nih tadi, salah masangnya nih urutannya nih. Nggak ngurut. WC2T jadi ke sini dulu. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Tapi urutannya WC2T pas Ethernet serial 00 ke serial 00. Yang atas 01 ke 01. Nah, yang samping 02 ke 02. 03 02 ke 02 aja deh. Nah, 03-nya nggak ada, masih sisa 1. Ini fase Ethernet 0 ke fase Ethernet 0. Oke, buat cepet, saya nggak mau main command line di config routernya. Karena kita mengingat waktu, kita tambahkan saja di sini. Untuk serial 00, ini IP-nya berapa? Boleh diinfo, serial 00 IP-nya adalah 10.10.10.1. Netmasknya kita buat default saja. Kemudian kita on-kan. Serial 01 itu buat ke bawah. Berarti ini IP-nya adalah 20.10.10.1 on. 02 itu ke jalur ke tengah 50.10.10.1 on. Pas Ethernet 00 192.168.1.1 on. Ya. Yang ini sekarang serial 00 itu dia di 30.10.10.1. 01 yang ke atas ini adalah 20.10.10.2. 02 yang ke tengah adalah 60.10.10.1 pasnya default. Pas Ethernet yang ke bawahnya 192.168.3.1 out on. Udah hijau nih. Router 5 config serial 00. Maka di sini 30.10.10.2 on. 01 itu ke atas 40.10.10.2. 02 di sini 50.10.10.2. Pas Ethernet 192.168.4.2.
net mask. Oke, ini kayaknya tadi ada yang keliru deh. Ini harusnya serial 01 ya. 00-nya udah 1. Serial 01-nya harusnya nih 2, udah benar. 02-nya 1. Oke. Berikutnya yang terakhir. Ini udah pada hijau. Kita config serial 00. Di 00 maka dia nerimanya adalah 10.10.10.2. Oke. Serial 01 40.10.10.1. Oke, 02 dia 60.10.10.2. Pas Ethernet 192.168.2.1 default. Oke. Nah, sudah hijau semuanya. Kalau sudah hijau, kita tinggal konfigurasi router OSPF-nya saja. Lewat pertama yang ada di sini adalah router 0. Router 0. Kalau kita di sini posisinya router 2 ya. Nah, ini harus pakai command line ya kalau kayak gini. Command line exit. Kita tinggal panggil saja router OSPF 1, area 1. Networknya berapa yang harus dikenalkan? 192.168.1.0. Kemudian wildcard masknya itu adalah 0.0.0.255 area 0. Nah, kemudian ada lagi network berapa? Berapa ini? 10.0.0.0 wildcards-nya adalah 0.255.255.255 areanya adalah 0. Kemudian network yang jalurnya di 50. Areanya 0 juga sama di sini. Oke. Exit saja. Nah, ini adalah konfigurasi untuk router yang paling kiri. Nah, berikutnya adalah router yang di bawahnya. Hampir sama konfigurasinya. Cuman kita bisa lihat di sini jalur mana yang dia lewatin. Maka dia dikasih perintah sama seperti tadi. Router OSPF 1. Area ya, area OSPF 1. Kemudian networknya di 192.168.3.0. Wildcard masknya adalah 0.255. 0.0.255 area 0. Oke, berikutnya yang network yang kedua, network 30 ya, di sebelahnya itu 30.0.0.0. Kemudian wildcard mask ya. 0.255.255.255. Areanya 0. Yang satunya adalah 60. Nah, ini adalah router yang di bawah.
Oke, berikutnya adalah konfigurasi router yang di nomor 2. Router nomor 2 itu adalah router yang sebelah kanan atas. Ya. Konfigurasinya kita bisa lihat di sini. Ini agak banyak juga nih. Dia harus kenalin banyak di sini. Command line, exit, router OSPF, 1, kemudian networknya 192.168.2.0, wildcard masknya adalah 0.255.255.255, area 0. Kemudian yang berikutnya adalah sepuluh titik nol ya. Networknya adalah 10.0.0.0. Kemudian wildcard masknya adalah 0. Terbalik ini. Saya terbalik. Harusnya oke, diulang 0.255.255.255 ya. Area 0. Nah, yang ini posisinya harusnya itu dia langsung error tuh. Ini 0.0.0.255 area 0. Oke, kemudian yang satunya adalah 10 sama 60. Oke. Itu router 2. Router 3-nya adalah exit. Kemudian kita cek di router 3 jalurnya adalah router OSPF 1, networknya 192.168.4.0, broadcast masknya adalah 0.0.0255 area 0 ya. Kemudian network 30 0.0, kemudian wildcard masknya adalah 0.255.255.255 area 0, dan yang satunya adalah 60 50 ya. Nah, kita harus ngelihat tuh. Oke, kita boleh tes dari sini. Mungkin biar cepat. Kita lihat dari sini ngeping kemari. Nyambung nggak? PC4 has not port. Berarti kita belum kasih IP di sini. PC belum kita kasih IP ya. Ada yang tahu di sini tadi PC-nya berapa? 192.168. Berapa IP-nya yang ke bawah tuh? 31 ya, berarti dia 192 168.3.2 92.168.3.1. Yang di atas
192 168.1.2 net mass-nya 192 168.1.1. Udah sini sama sini nyambung nggak? In progress. Nah, udah visi 4, visi 5 udah sukses. Delapan titik 2.1 2.2 92.168.2.1. Dan di sini 192 168.4.2 192 168.4.2 udah sih, udah ada sih. 4 sudah ada ya? Ini berapa sih? 4.1. Ini berapa? Oh, ini paseterannya 4.2 toh. Ini harusnya 4.1 ini. Ini buat gateway bentrok dia. Already makanya 192 168 4.2 gateway-nya baru di sini 192 168 4.1. Oke, dah. Kita tinggal track dari sini kemari. Biasanya valid dulu. File. Nah, sukses. Sini. Sukses. Sini. Sukses. Nah, itu visi 4, visi 7 sukses. Oke, gimana OSPF? Ada yang ditanyakan OSPF? Sir, saya bingung, Sir. Bang. Masih bingung? Kan kalau tadi kan RIP itu kan kita hubungin kabel-kabelnya kan, misalnya ada 2 jaringan, berarti kita RIP 2 kali kan, jaringan 1 sama jaringan 2. Sedangkan di OSPF tadi ini kita cuma 3 jaringan, misalnya di router 0 nih, kita cuma ini yang 192 192.8 10 sama 50. Kenapa enggak yang 20 yang enggak yang ke bawah? Jalurnya kan hanya kalau secara network ada berapa di sini? Ada 4 kan? Ya ada 4. 4. Tapi yang dikenalinnya 3. Cuma 3. Tadi berapa? 1 0 10 0 sama 20 yang ya? dikenalin yang dikenalin cuma 192 10 sama 50, yang 20 nya nggak dikenalin. 20 nggak dikenalin. 20 itu jalur ke bawah kan? Iya. Nah, 20-nya dikenalinnya di sini. 20 nggak dikenalin juga di sini. 20-nya dikenalinnya di Nggak ada. Hah? Nggak ada yang kenalin, Sir, 20 di sini. 20 dikenalinnya di network yang mana ya? Nggak ada ya tadi ya? Nggak ada, Sir. Apa? Saya cek sampai router itu nggak ada. Jalur yang di tengahnya itu nggak dikenalin berarti ya? 20 sama berapa tadi itu? 20 sama 40 nggak dikenalin. 20 sama 40 nggak dikenalin. Nah, Iya. sebenarnya kalau kita mau ngelihat bisa dari show IP route dari sini sebenarnya bisa. Show IP route. Statusnya dia itu sudah terhubung directly connected. OSPF-nya lewat 30, lewat 60, lewat 20, lewat 30, lewat 40 OSPF-nya.
Nah, ini ketika 30 lewat 50, 10. 60 lewatnya 10, 10. 19240-nya lewat 50, 10. Sebenarnya bisa lihat dari sini sih. Kira-kira jalur ini bisa dilewatin nggak? Sebenarnya ketika dia nggak perlu dilewatin karena di bawahnya kemungkinan dia sudah kenal semua. Jadi kita bisa lihat show IP route-nya di sini yang menjadi acuan. Nah, ini ada OSPF directly connect. Enggak, dia directly connected. Yang OSPF-nya 10, 50 sama 10, sama 20 sama 40. Itu yang dikenalin, 20-nya nggak dikenalin. Karena itu jalur yang bawah 40 juga tidak dikenalin. Nah, open short path first ini memungkinkan untuk dia bisa coba nge-trace jalur sih. Sebenarnya paling gampang kalau kita mau trace sebuah command prompt lah di sini. Tracer misalnya saya mau ke 192.168.4.2. Ini lewatnya lewat mana sih? Kita bisa lewat dari sini tuh. Oh, lewat 31 sama lewat 41 berarti dia jalurnya hanya dari 41. Ini dia IP-nya berapa sih? PC5. PC5 itu 31 ya. Jadi dia cuma direct 31 router di sini sama masuk ke sini 41. Interface ini saja yang dikenalin. Jadi yang ininya malah enggak. Coba kita trace ke 32 atau trace ke 22 ya di atas. Nah, kalau 31 dia lewat 31 di sini. Kemudian ngelewatin 60, 60 10 2 itu di sini. Kemudian dia baru lewat 22 sini. 40-nya nggak dilewatin. Oke, saya mau ke trace 12. Nah, 12 itu ternyata ngelewatin 4 hop. 31, 60, 10, 10, 2, berarti muter dulu nih ke sini. 60, 10, 10, 2, lewat 10, 10, 1, baru ke 1.2. Ini muternya ke sini ya. Duanya nggak dikenalin ini. Karena yang 20-nya mungkin tadi karena dia tidak lewat 20 kali ya. Kalau 20-nya dikasih mungkin dia bisa lewat tuh. Ya. Gitu Hubert ya. Oke, sir, paham. Jadi bisa lompat-lompat gitu walaupun itu. Iya ya, ngetrace-nya. Jadi kan OSPF itu kan kita berupaya untuk ketika ngeping dari satu tujuan ke tujuan lain, memungkinkan ada jalur yang mungkin dia bisa pendek, bisa juga dia jauh. Harusnya ke 12 itu kalau kita mau kenalin, dia bisa harusnya ngelompatnya nggak perlu ke sini ya, tapi ke sini. Tapi prinsipnya OSPF itu coba kalau networknya juga dikenalin, Anda boleh tambah kok. Yang dikasih di modul itu nggak selalu fix seperti itu. Tapi boleh saja Anda collab lagi sehingga hasilnya nanti ngetrace-nya yang coba bisa disesuaikan. Oke, gimana? Tugasnya masih ada 2 lagi ya. Ada JRP dan ada BGP. Silakan itu dikerjakan. Gimana, ada yang mau ditanyakan kembali? Halo? Oke, kalau tidak ada, ini memang sayang. Saya inginnya sih praktek langsung di lab ya, supaya kita bisa lihat semuanya nih. Tapi walaupun online, minggu depan mudah-mudahan kalau sudah ketemu di lab, ini harus diupload ya di portal ya, soalnya udah ada. Sudah lihat di portal? Sudah, Halo? Pak. Oke, Vivi, terima kasih, Vivi. Baik, saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup dulu. Silahkan tugas praktikumnya itu sudah ada, silakan Anda kerjakan, kemudian nanti diupload di portal. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan bisa melalui grup untuk beberapa hal yang bisa ditanyakan. Demikian pertemuan hari ini.
Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Selamat sore.